إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah sidang Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan jasmani dan rohani. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan, menghindarkan kita dari mara bahaya. Izinkan kami saling mengingatkan untuk mengupgrade nilai kualitas keimanan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari-hari ini sama saja seperti hari sebelumnya, di usia-usia yang rentan di atas 40 tahun saat sekarang ini merasa biasa-biasa saja. Mudah-mudahan setelah nanti selesai dari Jumat yang berkah ini, setelah melaksanakan sholat Jumat ini, ada kualitas keimanan atau ketakwaan bertambah dan kuat kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita bisa melihat banyak sekali orang-orang di jalanan itu yang punya saudara tapi seakan-akan tidak memiliki saudara. Banyak orang-orang yang terkadang tertimpa musibah seakan berjuang sendirian. Dia berada di tengah sebuah kelompok atau orang-orang yang rajin sholat. Masjidnya besar-besar, tapi terkadang ketika mereka menghadapi kesulitan hidup seakan berjuang sendirian. Bukankah Islam itu bukan hanya urusan disebut saudara karena urusan darah saja? Disebut kita bersaudara itu adalah innama, sesungguhnya saudara itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Jadi tolak ukur persaudaraan itu adalah Tuhannya Allah, teladannya Rasulullah, kitabnya kitabullah, dan kita disebut saudara karena kiblatnya sama. Saat sekarang ini orang banyak sibuk terkadang, atau mungkin kita pribadi sibuk menyelamatkan diri masing-masing, sibuk dengan casing masing-masing. Di antara Islam itu bukan itu saja yang harus diperbaiki. Berangkat dari rumah ke masjid, berangkat ke rumah ke masjid, terus begitu. Dari rumah ke masjid, sampai di masjid rumah, tutup jendela, tutup pintu, tutup gerbang. Gak jauh dari rumahnya ada orang yang memang hidupnya di atas gerobak, yang terkadang makan keseharian itu gak ngerti apa yang mau dimakan. Ada orang-orang yang terkadang hidupnya juga sendirian, bahkan orang-orang di sekitarnya itu hidup serba ada. Apakah ini disebut namanya Islam? Islam tidak sibuk hanya dengan casing. Kita saat sekarang ini sibuk Islam itu hanya memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang tertutup pintu hati dengan orang di sekitar kita. Ada ayat-ayat yang sama di Al-Quran itu. Amanu wa amilus salihat. Keimanan seseorang, kalau sudah terasah keimanan seseorang kepada Allah, maka wa amilus salihat, dampak keimanan dia dengan Allah, maka bisa dilihat dengan wa amilus salihat. Urusan dia dengan Allah bisa dilihat sebagai apapun urusan dia, kebaikan yang dia lakukan kepada Allah, maka bisa dilihat dengan orang yang perhatian dia dengan orang di sekitarnya. Wa amilus salihat, rajin sholatnya, maka semakin peduli dia dengan orang di sekitarnya. Gak menutup mata, gak menutup telinga dengan keadaan orang di sekitarnya. Bagaimana bisa orang itu baik ibadahnya tapi menutup mata dengan orang di sekitarnya? Ada ayat-ayat yang sama lagi yang hampir tidak terpisahkan. Apa itu? La tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Jangan sekutukan Allah dan berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Kalau sudah urusan kamu baik kepada Allah, maka muamalahmu dengan orang di sekitarmu akan baik juga.
Dan itu bisa dilihat dengan bagaimana akhlakmu, bagaimana pada saat itu kita memperbaiki diri, cara berbicara, tutur sapa kita dengan orang tua. Apalagi ayat yang sana, ayat yang hampir tidak berpisah di situ, yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, keluarkan zakat. Semakin bagus kualitas salat orang itu, maka dia akan peduli dengan orang di sekitarnya. Urusan kita salat itu urusan kita dengan Allah. Pada saat kita bisa mengeluarkan zakat, itu urusan kita dengan orang di sekitarnya. Kalau kita berbaik tauhid kita kepada Allah, maka bisa dilihat pada saat itu akhlaknya dengan ibu orang tua kita. Kalau pada saat itu keimanan kita baik kepada Allah, maka lihat amal soleh dengan orang di sekitarnya. Ini Islam. Artinya Islam itu adalah Islam yang fungsional, Islam yang pada saat itu action di tengah lapangan, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri kemudian menutup mata, menutup telinga dengan orang di sekitarnya. Bagaimana bisa ini terjadi? Kalau ada di situ, karena inti di dalam Islam itu adalah ngasih makan. Zakat itu intinya ngasih makan. Orang mengeluarkan zakat fitrah itu ngasih makan. Sebentar lagi nanti pada saat kita nanti kurban itu ngasih makan. Ada orang kena adab, ngasih makan. Orang bersedekah, ngasih makan. Artinya apa di sini? Kita jangan termasuk orang-orang yang dikatakan atau kita yang disindir pada saat itu. Ada orang-orang yang beragama tapi tidak diakui keagamaannya. Dia mengatakan araita allazi yukadzibu bid-din. Kamu lihat orang-orang yang mengaku pada saat itu dia beragama. Allah mengatakan kamu lihat orang-orang yang pada saat itu beragama tapi dia sebut berdusta, casingnya saja, sibuk casingnya saja. Apa itu araita allazi yukadzibu bid-din? Fadzalika allazi yad'u'ul yatim. Tak care dia dengan anak-anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Simpel sekali Islam itu. Islam itu simpel sekali. Tapi kalau wa'amilus salih, dia beramal saleh tapi tidak mengucapkan passwordnya, tidak ada kekuatan keimanan, ini bermasalah juga. Tapi kalau pada saat itu kuat keimanannya dan tidak peduli dengan orang tua, dengan orang di sekitarnya, itu bermasalah juga. Kalau ada di sekitarnya, di situ ada orang miskin, maka percayalah bahwa di situ ada orang kaya yang tidak peduli dengan orang miskin itu. Sehingga kita saat sekarang ini setiap tahun ratusan ribu orang melaksanakan ibadah haji, bahkan ratusan ribu orang yang melaksanakan umrah, yang biayanya itu bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Sementara ada orang di sekitarnya itu kelaparan. Ada orang di sekitarnya pada saat itu seakan-akan dia nggak punya saudara, hidup sendirian. Bukan seperti ini Islam itu. Islam itu saling peduli antara satu dengan yang lain. Ini disebut namanya saudara. Saudara itu bukan hanya sekedar hubungan darah saja, tapi saudara dalam Islam itu adalah bagaimana penderitaan orang lain itu juga kita rasakan. Dia seperti bangunan, saling menopang antara satu dengan yang lain. Di sini saat sekarang ini titik nadir kelemahan orang Islam di muka bumi ini. Titik lemah orang-orang Islam saat sekarang di muka bumi ini. Kalau berbicara tentang serdadu tempur, semua negara bagus-bagus pasukannya, presidennya, ekonominya, tapi semua tutup mata dengan kondisi Palestina. Ini yang saat sekarang ini malu kita sebagai seorang Islam. Tidak bisa berbuat apa-apa sampai dengan kondisi sekarang ini. Mereka pada saat itu hanya tinggal meregang nyawa saja, dan mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai titik nadirnya berada di Rafah. Selanjutnya kapan mereka pindah lagi? Mereka pindah ke alam baka. Itu ungkapan mereka. Karena tidak ada yang peduli dengan mereka. Orang Islam jumlahnya miliaran, jumlahnya ratusan juta, negara-negara hebat dengan tentaranya dan sebagainya. Di mana pada saat itu letak kepedulian mereka? Ini hanya orang-orang egois saja di akhir zaman ini. Hanya urusan dia dengan Allah, hanya urusan negaranya yang penting nyaman dan sebagainya. Islam itu tidak semacam ini. Konsekuensi Islam itu dia tidak dibatasi dengan batas teritorial. Siapapun pada saat itu kaum muslimin dimanapun berada, maka dia akan peduli dan care. Dan kita saat sekarang ini bisa tertawa, bisa makan, bisa tidur nyenyak, bisa bekerja, berada di sebuah rumah yang pada saat itu kena hujan, tidak kena hujan, tidak panas. Tapi bagaimana dengan kondisi mereka? Maka saat sekarang ini mari kita perbaiki lagi bahwa Islam itu adalah Islam yang fungsional, bukan termasuk araita allazi yukadzibu bid-din. Orang yang beragama tidak diakui keagamaannya. Allah nggak sudi melihat dia. Kenapa? Karena nggak mau care dengan anak-anak yatim di situ, di mana bapaknya meninggal dunianya, ibunya mengurus anaknya, pagi siang malam jualan yang keuntungan juga tidak jelas. Anaknya di mana? Sekolahnya di mana? Biaya pendidikannya gimana? Kesehatannya di mana? Kita ada orang di sekitarnya. Kita berpendidikan, kita sekolah,
Otak kita cerdas tapi seperti tulangnya lemah. Aku qauli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aktivitas kami keluar masuk penjara, menghadapi hampir 11 tahun dalam konsultan rehab, keluar masuk penjara menghadapi para koruptor, menghadapi para kriminal, narkoba dan sebagainya. Ini kita saat sekarang ini mau kemana dengan kondisi saat ini? Kita sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga seakan-akan Islam itu menyelamatkan individu. Tidak. Islam itu adalah bukan mereka yang datang ke kita, mereka yang meminta-minta kepada kita, mereka yang pada saat itu sedang mengemis di hadapan kita, kemudian berkurang uang kita. Bukan. Siapa di ruangan ini yang gak memiliki problem dari segi ekonominya, dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan mertuanya, dengan tetangganya, dengan rekan kerjanya? Semua di tempat ini punya problem masing-masing, punya ujian masing-masing. Artinya apa di sini? Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu membantu hambanya selama hamba itu mau menolong orang-orang di sekitarnya. Artinya apa? Ketika orang itu datang meminta-minta, ketika datang orang itu menghadapi kesusahan, bantu mereka, buat mereka senang, buat mereka bahagia. Artinya apa? Ketika kamu mudahkan urusan mereka, maka kamu akan dimudahkan urusanmu. Ketika kamu membahagiakan mereka, Allah akan membahagiakan kamu. Ketika kamu mereka kondisi susah dan sebagainya, maka Allah akan mudahkan urusan kamu karena kamu mudahkan urusan orang lain. Allah akan membuat kamu bahagia ketika kamu membahagiakan orang lain. Artinya rumus kehidupan ini adalah kita butuh orang-orang yang di sekitar itu. Maka wajar kita bertahun-tahun dengan problem kita gak pernah selesai. Wajar kita saat sekarang ini tidak dibantu oleh Allah, karena pada saat sekarang ini kita tutup mata. Bahkan semoga kita tidak tutup hati dengan orang di sekitarnya. Artinya apa? Kita butuh berbagi. Kita kasih mereka makan, kita kasih mereka minum. Mudah-mudahan di atas dunia ini kita tidak kelaparan, apalagi nanti di akhirat nanti kita tidak kehausan dan tidak kelaparan. Inilah Islam itu. Agama yang fungsional, agama yang real, agama yang saling peduli antara satu dengan yang lain, bukan hanya menyelamatkan diri masing-masing. Maka pada saat itu orang kaya yang sudah sampai nisab dan haulnya dan dia wajib berzakat dan dia diam saja, memang tidak ada KPK di situ, tidak ada BPK yang meriksa keuangannya. Tapi percayalah, orang yang wajib zakat dan dia harus mengeluarkan zakat pada saat itu dan dia tahan pada saat itu, maka pada saat itu dia menjadi seorang perampok yang lagi diam, pencuri yang lagi diam, karena ada hak orang lain di situ yang dia tahan yang tidak dikeluarkannya. Maka sisa uangnya itu akan mengobrak-abrik semua masalah kesehatan, ekonomi, kebahagiaan keluarganya, karena di situ ada hak orang lain yang tidak pada saat itu dikeluarkannya. Maka ayat-ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah la tusyrik billahi wa bil walidaini ihsana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat may yuti'illah wa rasul. Banyak sekali di antaranya 4 ini ayat-ayat yang selalu bergandengan yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang peduli, agama yang peduli. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk diri kita pribadi, keluarga kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, tidak menutup mata, tidak menutup hati, sehingga kita bisa peka. Dan setelah keluar dari masjid ini, kita menjadi orang-orang yang peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Semakin kita peduli dengan orang di sekitar kita, maka Allah akan peduli dengan diri kita, dengan problem yang kita hadapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabbana uzzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana ighfir lana ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسادنا
وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي الشام وفي يمن وفي روهينيا وفي كل مكان ya arhamar rahimin ya mujibas sailin. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, yang peduli dengan rakyatnya ya Allah, yang mau berkorban dari segi harta dan waktunya kehidupannya untuk memikirkan rakyatnya ya Allah. Ya Allah, angkat derajat pemimpin-pemimpin kami yang mereka peduli memikirkan umat ini, yang memikirkan Indonesia ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang hanya menyelamatkan golongannya saja ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, lindungi orang-orang yang selalu melindungi Indonesia ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang ingin memecah belah Indonesia ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikan apa yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami bicarakan, yang kami makan, yang kami minum, yang kami miliki, yang kami lakukan selama ini menjadi sebab musabab sehingga kami terlempar ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang tersembunyi di sisimu ya Allah. Jangan engkau jadikan apa yang kami makan, yang kami minum, yang kami bicarakan, yang kami lakukan, yang kami miliki saat sekarang ini menjadi sebab musabab sehingga kami terlempar ke dalam jahannam ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang hak itu hak, mudahkan kami mengikuti yang hak itu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil. Rizkikan kepada kami, anugerahkan kepada kami, mudahkan kepada kami untuk meninggalkan yang batil itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.